Coal atau batu bara. Coal biasanya muncul di gua dekat permukaan, dan banyaknya sih di ketinggian yang 45. Coal bisa ditambang walaupun pakai wooden pickaxe. Pas udah ditambang, coal bisa dijadiin obor buat penerangan bahan bakar forge atau buat api unggun. Coal juga lumayan unik, soalnya batuan ini bisa menghasilkan XP. Jadi banyak player yang sengaja nambang coal buat benerin yang butuh XP pas lagi keadaan darurat. Iron atau besi. Iron muncul di ketinggian dia 72 ke bawah sampai ke atas kalau di pegunungan, dan baru dapat ditambang pas udah dapat stone pickaxe. Kalau kamu beruntung, kamu bisa nemu iron, ore fame, atau sekumpulan biji besi yang banyak di dalam gua. Nggak kayak coal, iron bakalan jadi raw iron yang harus dileburin dulu. Nah, nanti iron ingot inilah yang bisa dijadiin macam-macam item, kayak perlengkapan dan senjata, dan lain-lain. Jadi iron itu bahan tambang yang lumayan berguna, soalnya banyak dipakai di resep crafting. Copper atau tembaga. Copper muncul dari ketinggiannya 112, dan sama kayak iron yang baru, bisa ditambang pakai stone pizza. Ada juga copper ore vein, yang punya banyak biji copper. Terus copper juga banyak muncul di bioma Deep Stone Cave. Sama kayak iron sebelumnya, biji copper bakalan jadi raw copper, yang harus dileburin dulu supaya jadi copper ingot. Copper itu termasuk ore yang baru, soalnya ditambahin di Cave and Cliff Update Part 1 di 1.17 dan punya karakteristik unik, yaitu oksidasi, dimana bakalan berubah warna gara-gara terekspos ke udara. Dari jingga ke hijau. Terus gimana supaya warna kopernya itu permanen? Tinggal pakai honeycomb aja, supaya kopernya nggak berubah warna. Seiring waktu update juga, koper banyaknya jadi item dekoratif. Contoh kayak struktur trial chamber, dimana hampir semua isinya ada PKM blok koper, mah. Gold atau emas. Biji gold baru muncul di ketinggian dia 24, atau bisa lebih tinggi, sama lebih banyak di bioma Badlands. Nggak jauh beda dari copper dan iron juga. Raw gold harus dileburin dulu, supaya jadi gold ingot. Walaupun bisa jadi peralatan dan armor, gold itu lemah kekuatannya, jadi cepat hancur. Tapi akhirnya di Nether Update 1.16, gold bisa dipakai part ke piglet, jadi lebih berguna. Gold juga punya varian lain selain batuan biasa sama deep slide. Ada varian Netherrack dan golden blackstone. Cuman kedua, varian ini muncul di Nether aja. Gold nugget yang harus di-craft jadi gold ingot. Atau kamu bisa pakai shield touch supaya dapat blok bijinya. Terus diluburin pakai furnace, kayak raw gold. Lapis lazuli muncul di ketinggian ya 64 sampai negatif 64. Sama kayak coal, lapis lazuli langsung muncul pas ditambang, alias nggak usah dileburin. Sama bisa ditambang pakai stone pickaxe. Lapis lazuli juga ngasih XP, tapi fungsinya lebih sedikit, paling dijadiin bahan enchantment. Pewarna biru atau dijadiin blok lapis lazuli itu sendiri. Nah, karena memiliki ketinggian yang nggak jauh beda sama diamond. Kadang player yang ngelihat dari jauh ngira lapis lazuli itu adalah diamond, khususnya di gua yang gelap. Redstone muncul di ketinggiannya 16, dan baru ditambang pakai iron pickaxe. Ketika player berinteraksi sama biji redstone, bloknya bakal menyala. Biji stone juga nggak perlu diluburin, karena bakal jadi redstone. Redstone adalah item utama buat bikin komponen redstone dalam Minecraft selain iron. Jadi stone sama pentingnya dengan iron kalau kamu jago membuat mesin dalam Minecraft buat mempermudah aktivitas. Kadang redstone juga dipakai buat meningkatkan durasi. Ramuan pas dimasukin ke brewing stand. Emerald atau zamrud muncul secara eksklusif di pegunungan dengan ketinggian negatif 16 sampai 320. Emeralds sering dipakai buat mata uang trading dengan villager atau wandering trader. Jadi kebanyakan player gak nyari emerald di pegunungan, soalnya mereka bisa dapetin dengan gampang dari villager. Ketika player sudah dapetin banyak emeraldnya, kadang mereka bikin piramida dasar buat beacon pakai blok emerald. Diamond atau berlian muncul di ketinggian yang 16. Diamond seringkali jadi simbol kekayaan buat player Minecraft karena cukup sulit ditemukan dan biasanya muncul dalam jumlah yang sedikit. Diamond juga sering dijadiin alat dan armor tingkat tinggi, template armor, trip buat dekorasi atau bahan dasar enchantable. Jadi player yang sudah memasuki tahap late game biasanya menyimpan banyak sekali diamondnya supaya nanti bisa ditingkatin ke material yang lebih kuat atau kuarsa. Eksklusif ada di Nether dan nyatu sama Netherite. Quartz seringkali dijadiin blok dekoratif atau komponen dalam redstone, kayak observer, black detector, dan redstone parator. Quartz juga biasanya dipakai buat benerin peralatan, ada enchantment pentingnya. Soalnya quartz menghasilkan XP, sama kayak coal dan lapis lazuli. Engine debris atau Netherite, sama kayak quartz juga engine debris cuma muncul di Nether, khususnya di kedalaman yang 16. Engine debris harus mengalami proses yang lumayan sulit sebelum jadi satu Netherite ingot. Pertama-tama player harus cari 4 band debris. Kedua, leburkan 4 blok engine debris tadi jadi 4 Netherite scrap. 3, gabungkan 4 Netherite scrap tadi sama 4 gold ingot. Akhirnya jadilah sebuah Netherite ingot. Segini pun masih belum beres. Kalau kamu mau bikin peralatan armor diamondmu jadi Netherite, kamu harus cari template Netherite, upgrade di struktur Bastion Remnant sejak update Trash and Tiles di 1.20. Lalu gabungkan template tersebut sama smithing table. Jangan lupa like dan follow.